Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, Mada, seorang anak muda yang baru berusia 18 tahun, kemudian secara tiba-tiba diangkat oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit, untuk melanjutkan sebuah karya kitab undang-undang, yaitu Paradigama Dharma Sastra, yang ditulis oleh Empu Tilam yang masih belum selesai. Oleh sebab itu, di dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pembesar Majapahit itu sungguh sangat mengejutkan, terutama adalah Ramapati Dyah Halayuda, yaitu seorang yang memiliki karakter suka mengadu domba, orang yang suka iri dengki kepada orang-orang yang mendapatkan pangkat dan kedudukan di Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah dari Majapahit kemudian kembali bersama dengan Raja Muda Jayanegara ke Kediri, kemudian melanjutkan Ngerupoko, yaitu ayah angkatnya, yang masih dalam sebuah proses pemakaman. Oleh sebab itu, kesedihan yang terus ada di dalam hatinya karena telah ditinggal oleh orang yang dicintainya, yaitu Rakrian Patih Daha Empu Tilam, orang yang sangat mendidiknya, memandaikannya, memberikan arahan, memberikan bimbingan, sehingga dirinya menjadi orang yang mampu untuk menulis sebuah sastra yang dituangkan di dalam lontar-lontar, dan teknik-tekniknya semuanya adalah arahan dari ayah angkatnya, yaitu Empu Tilam. Tetapi sekarang sudah tiada. Pemirsa dimanapun Anda berada, layaknya seseorang yang telah mendapatkan anugerah, diangkat menjadi seorang pejabat, apalagi sekelas Patih Muda, merupakan jabatan yang tidak main-main. Kemudian orang yang dipercaya untuk menciptakan sebuah kitab undang-undang bukanlah sebuah tugas yang ringan. Oleh sebab itu, dia selalu berpikir dan selalu merenungkan apa yang harus diperbuat. Mestinya seseorang yang mendapatkan anugerah mestinya harus dirayakan, tetapi bukan untuk Mada, karena dia tidak memiliki siapa-siapa dan dia tidak memiliki apa-apa.
untung saja Anolo, yaitu anak bungsu dari Empu Tilam, diangkat untuk menggantikan kedudukan dari ayahnya sebagai patih Daha, sehingga Mada masih bisa menempati yaitu kepatihan sebagai tempat tidurnya dan sebagai tempat kerja. Oleh sebab itu, seorang Mada sungguh, walaupun dia mendapatkan sebuah anugerah jabatan dan pangkat, tetapi tidak sedikit pun raut di wajahnya yang menampakkan kebahagiaan dan kesenangan atau sebuah kegembiraan. Justru sebaliknya, raut wajahnya selalu diliputi oleh rasa kekhawatiran dan selalu diselimuti oleh rasa ketakutan apabila tidak bisa menyelesaikan tugas yang telah dibebankan oleh seorang raja. Pemirsa, dimanapun Anda berada, akhirnya Mada sadar bahwa untuk menyelesaikan sebuah karya Purwadigama Dharma Sastra ini tidak harus diselesaikan seorang diri. Dia harus membuat tim agar di dalam pembuatan undang-undang itu bisa mencerminkan dari semua lapisan dan terkesan bahwa apa yang telah dibuat itu bukan hasil sebuah karya satu orang. Oleh sebab itu, Mada mencoba menggali orang-orang yang memiliki ketulusan hati, orang-orang yang memiliki keikhlasan, dan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan apapun. Oleh sebab itu, dia harus mencari teman. Dan teman itu haruslah beragam. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kapitayan, dan juga ada yang beragama Islam. Oleh sebab itu, pertama yang dituju adalah Nala. Nala adalah orang yang paling dikenal karena dia adalah putra bungsu dari ayah angkatnya. Berarti dia adalah saudara angkatnya. Kemudian disampaikan maksud dan tujuannya untuk bersama menyelesaikan sebuah karya, tugas dari Raden Wijaya, seorang raja Mojopahit. Dan Anolo juga menyambutnya dengan gembira, menyambutnya dengan sukaria, dan sungguh sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh Mada. Kemudian Mada juga ingat memiliki sahabat yang baik, yaitu dua bersaudara, yaitu Boyolatu dan Boyotanu. Dia adalah orang-orang Kapitayan. Kemudian dia datangi, kemudian diajaknya untuk menyelesaikan sebuah karya. Ternyata Boyolatu dan Boyotanu menyambutnya dengan baik, karena Boyolatu dan Boyotanu memahami, mengerti siapa Mada itu. Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik. Kemudian Mada
mendatangi Bajil dan Putut, juga sahabatnya yang beragama Hindu. Kemudian Bajil dan Putut juga mendukung 100% apa yang telah dilakukan oleh Mada. Dan kemudian Mada juga mendatangi sahabatnya Gasti. Dia adalah orang yang beragama Buddha. Sehingga sekarang sudah genap bahwa Anolo yang juga memahami agama Buddha dan Hindu, kemudian Gasti juga beragama Buddha. Maka cukuplah Gasti dan Anolo yang mewakili agama Buddha. Sedangkan Bajil dan Putut yang mewarnai agama Hindu. Sedangkan Boyolatu dan Boyotanu yang mewakili dari Kapitayan. Kemudian Mada juga berpikir, karena aturan ini adalah untuk ke depan dan kelihatan di pantai utara sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, terutama di Tuban dan di Gresik. Oleh sebab itu, karena Mada mempunyai sahabat di Tuban juga cukup banyak, oleh sebab itu dia datang ke Tuban. Kemudian dia memilih sahabatnya yang beragama Islam, tetapi bukan orang Jawa. Akhirnya yang dipilih adalah orang-orang Islam dari keturunan orang-orang Cina, yaitu orang-orang Tionghoa. Sehingga sekarang genaplah, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang Kapitayan. Dan untuk Mada sendiri adalah sebagai koordinator, orang yang mewadahi aspirasi dari mereka semuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada suatu ketika melakukan sebuah musyawarah untuk menggali apa yang akan dituangkan di dalam kalimat demi kalimat untuk menciptakan sebuah aturan yang mengatur masyarakat yang bersifat universal. Pemirsa dimanapun Anda berada, semua usulan ditampung oleh Mada, kemudian digodok bersama. Tiba-tiba ada usulan dari sahabatnya, yaitu saudara angkatnya, yaitu Anolo, putra sulung, putra bungsu dari seorang empu, yaitu empu yang mengawali sebuah karya, yaitu Paradigama Dharma Sastra. Apa usulnya? Wahai saudaraku, kita harus berangkat dari awal untuk menggali sebuah undang-undang ini. Kita harus mencari akarnya. Oleh sebab itu, kita harus mencari akar permasalahan dan kebutuhan apa yang akan dituangkan di dalam aturan-aturan ini. Oleh sebab itu, aku menyarankan, bagaimanakah kalau kita awali dengan yaitu Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna adalah orang yang telah menciptakan sebuah aturan-aturan pada zaman dahulu. Sang Hyang Baruna ini berada di sebuah tempat yang namanya Baruna Loka Bumi Jaya, yaitu Kalimantan kalau sekarang. Di sanalah
awal dari sebuah aturan-aturan yang kemudian menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, kita mencari akarnya. Kemudian di dalam permusyawaratan itu akhirnya disetujui bahwa kita mencari yaitu keturunan-keturunan dari Sang Hyang Baruna yang berada di Baruna Loka Bumi Jaya, sehingga nanti kita mendapatkan sesuatu yang apabila sesuai dengan keadaan di Majapahit, maka akan dituangkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam aturan kitab undang-undang yang akan dibuat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat menuju Kalimantan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi karena Anolo adalah seorang patih Kediri atau patih Daha, maka tidak mungkin untuk ikut ke Kalimantan karena akan melaksanakan tugas di Daha. Kalau ditinggal menuju ke Kalimantan mungkin akan terganggu. Dan demikian juga seorang Mada menitipkan pesan kepada Anolo apabila Raja Muda Jayanegara mencarinya, maka katakan bahwa Mada sedang melakukan turun ke bawah melihat dan menyaksikan cara kerja orang-orang yang ada di daerah. Jangan pernah dikatakan kalau aku pergi ke Kalimantan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba pada suatu ketika, pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Anolo, kemudian Boyolatu, Boyotanu, kemudian Gasti, Bajil, dan Putut tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang. Kemudian orang-orang ini dengan arogansi dia berkata yang bukan-bukan. Mereka salah satu ada yang mengatakan, siapa yang namanya Mada? Maju ke depan. Orang yang tinggi besar, kemudian berjambang yang sangat menakutkan. Kemudian di belakangnya ada puluhan orang yang bersenjata. Kemudian Mada dengan tenang maju ke depan. Aku adalah Mada. Kamu anak muda, sungguh kamu tidak pantas untuk menyelesaikan sebuah karya besar, karya Purwadigama, Dharma Sastra itu bukan main-main. Itu adalah menentukan nasib dari masyarakat di Majapahit ini. Bukan permainan. Oleh sebab itu, pergilah sekarang juga ke kota raja dan serahkan tanggung jawabmu itu kepada raja, agar raja memilih orang-orang yang mampu untuk melaksanakan tugas itu. Mada dan teman-temannya benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan oleh orang ini. Kemudian Mada mengatakan, di sana aku adalah Mada. Aku adalah pemuda mendang-mendang ke barat.
di sini bukanlah kehendakku, karena aku di sini adalah kehendak dari Dewa. Aku adalah putra dari Empu Tilam, dan aku adalah putra dari Keleng. Jika kamu mengatakan seperti itu artinya kamu melawan raja. Karena aku hanyalah melaksanakan tugas apa yang telah dibebankan raja kepada diri saya untuk meneruskan sebuah karya yang dilakukan oleh Empu Tilam, yaitu Paradigama Dharma Sastra. Dan aku mampu untuk melaksanakan itu. Karena selama ini sayalah yang membantu ayah saya. Dan selama ini akulah yang ikut mengawal, mengawasi, dan meneliti karya-karya dari ayah itu, dari ayah angkatku itu. Oleh sebab itu, janganlah kamu berkata seperti itu. Kamu, anak muda, apa kemampuanmu? Siapa kamu sebenarnya? Tiba-tiba kamu mendapatkan sebuah anugerah seperti itu. Pastilah kamu memiliki sebuah peristiwa yang penting. Ayo katakan kepadaku. Kemudian Mada hanya tertawa. Itu bukan urusanmu. Seseorang tidak boleh mencampuri urusan pribadi orang lain. Itu namanya melanggar hukum. Aku di sini adalah menciptakan hukum. Kamu jangan berbicara seenaknya. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya orang-orang itu kemudian mengajak Mada untuk menyelesaikan secara laki-laki. Kemudian Mada mengatakan, kalau kamu ajak menyelesaikan secara laki-laki, aku tidak mundur. Tapi janganlah di dalam kepatihan seperti ini. Ayo, kita berada di luar, supaya loncat-meloncat kita menjadi leluasa. Kemudian Mada langsung melompat keluar, diikuti oleh teman-temannya. Sehingga di luar sana terjadi sebuah pertempuran antara Mada dan teman-temannya, kemudian melawan orang yang berewok tadi itu bersama dengan puluhan orang, bahkan mungkin bisa dibilang ratusan. Tetapi Mada bukanlah orang sembarangan. Mereka dengan mudah, orang yang berewok tadi itu langsung dikalahkan. Kemudian diancam, kamu minta mati atau kamu hentikan perkelahian ini. Kemudian orang yang berewok tadi menyetop anak buahnya agar tidak melanjutkan. Kemudian orang yang berewok ini dilepas begitu saja oleh Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata dia adalah utusan orang-orang dari Ramapati Dyah Halayudha. Sudah diduga sebelumnya oleh Mada bahwa dirinya pasti akan mengalami teror-teror yang dilakukan oleh Ramapati Halayudha. Tetapi semuanya itu bagi Mada tidaklah gentar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka tidak dihiraukan, mereka diabaikan. Kemudian besok paginya rombongan Mada dan sahabatnya ini
kecuali dengan Nala pergi ke Kalimantan untuk mencari, yaitu keturunan atau terah dari Sang Hyang Baruna yang berada di Baruna Loka Bumijaya, yaitu Kalimantan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah nanti setelah Mada berada di Kalimantan? Bisakah ketemu dengan keturunan-keturunan dari Dewa Baruna atau Sang Hyang Baruna? Dan apakah yang diperoleh dari Kalimantan? Oleh sebab itu, pemirsa, ikutilah terus cerita saya dan dukung saya, berikan like, subscribe, semoga kita semuanya sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.